rasanya ngangkatnya bego banget, sumpah deh. Tapi terus dengan motor kecil sekecil ini kan, ya kan, posisi readingnya enak, dan yang pasti mesinnya gila. 225 cc Scorpio dengan bodi sekecil ini, jos banget. Besok saya bikin punya saya sendiri, mau olahraga. Udah, motor orang besok dikirim, jangan diterus-terusin. Ntar kalau ngek, bus, malah nggak selesai lagi motor orang. Jadi kita di sini bakal review ini motor. Yang pasti, sumpah deh banget. Nah ini, deketin sini ya. Nih, teman-teman, deketin ya. Barusan gini, fungsinya ketika kita pakai test ride tuh ya gini, jadi kelihatan mana yang belum bener dan sebagainya. Nih, kelihatan nggak? Tuh, knalpotnya kena ban. Gara-garanya kita bikin, kita pakai stupi tadi. Kalau buat jumping, buat jalan normal dan sebagainya, dia nggak bakal mentok. Cuman ketika kita pakai stopi, dia shocknya habis ya. Jadi dia ngena di bagian leher knalpotnya. Nah ini harus kita beresin dulu, daripada orangnya ntar dipakai ugal-ugalan di sana dan komplain kalau ada masalah di motornya. Mending motor ini rusak di sini dulu daripada setelah kita kirim di customer. Oke, kita lanjut test ride kemana? Kayaknya ke sawah seru deh ya, depan sana. Kita cobain. Sumpah gila. Kalau dipakai di jalan rusak ya, jalan kayak gini, dalam-dalam gini, motor ini terbilang liar banget, sumpah. Jadi bahaya, walaupun gigi 2, gigi 3, ketika dia gasnya kita terlalu bukanya over, bus gitu. Jadi ya motor-motor custom begini, walaupun tenaga, body set dan semuanya udah kita pastikan kuat untuk dipakai medan berat, tapi nggak disaranin buat teman-teman pakai motor model trail mini gini dengan jalanan yang rusak parah. Karena bener seneng sih, tapi terlalu lama nggak freestylean, capek cuk. Dengan posisi mesin yang terbilang rendah, karena bodinya emang kecil, belakang ring 14 dan yang depan 17, itu terbilang rendah, paling cuman sejengkal. Nah kan, sejengkal nggak sampai nih. Jadi pertama dia resiko mentok di tanah atau di portal dan sebagainya. Jadi buat teman-teman bikin motor seperti ini ya pakai fun aja lah, buat kota-kota, buat berangkat pulang kerja kantor dan sebagainya, asik banget. Dan yang pasti motor ini nggak bisa dipakai boncengan kecuali dengan anak di depan gini ya. Kalau di belakang joknya udah habis. Dan sumpah seneng banget rasanya ketika udah lama banget saya berhenti nggak main freestyle. Test ride motor ini enak banget. Oke, lanjut kita test ride di jalan raya ya. Seperti apa rasanya? Yang pasti lebih enak lah, orang di jalan gini aja, jalanan gini aja enak, apalagi jalanan sawah.
como sacar gayung tu review motor, como kata kotiklah ketakwa, jatuh selesai pengia, kopi kap kelekes kelet kondor keda, pacan jalan tamak sih, pangsilah chong bengen desetrua, pangjalan desa pongpeng se cenggong wo, cenga, kos to kue ka, pikir ke, depa kesko mega, jaga be, geng, Charge bako, go cash, kapong geng do, pang jae, bau tahu saja, jalan dae bongi, ceha, kese wo, bau jangga. Cakep gitu, geng. Ada teman dari negeri seberang, nggak tahu ngapain itu. Udah daripada semrawut, udah mikir. Nggak tahu, abaikan dia ya, barusan dia yang review tuh, karena dia sendiri yang ngomong pun nggak tahu artinya itu apa tadi ya. Jadi biarin aja lah ya, anggap aja hiburan di sore hari ini. Langsung aja kita bakal review motor yang barusan kita test ride siang tadi, panas-panas ya. Kita test ride, kita coba, karena itu amanah dari ownernya, Mas Aldo. Ini motor yang ketiga order di kita. Yang pertama ada Street Cup, yang kedua C70 Mini, dan ini Scorpio 225cc yang ketiga. Dia mintanya dibikin Trail Classic Mini gitu. Dan permintaan ownernya, motor langsung harus dihajar, dipakai ugal-ugalan dan sebagainya, pastikan dengan mesin yang udah sehat, kaki-kaki dan sebagainya. Dan akhirnya kita jabanin permintaan Mas Aldo dari Jakarta. Langsung aja. Tapi dari tadi saya masih pengen ngakak aja ini. Aduh, nggak tahu lah. Orang itu tiba-tiba muncul terus tahu motor, ngomong apa juga nggak tahu. Dia sendiri saya tanya tadi ngomong apa, nggak tahu artinya juga. Dia bilang, yang saya denger sih kopi cup gitu ya katanya. Oke, langsung aja. Ini motor yang ada di depan saya ini dengan basic mesinnya Yamaha Scorpio 225cc. Udah pasti mesinnya tarikannya sedap banget, yahut banget ya. Di bodi yang gede standarnya aja dia enak banget buat lari, stabil banget. Asik lah pokoknya berkendara dengan Scorpio. Apalagi dengan basic cc yang 225 terbilang lumayan gede, dengan bodi yang sekecil ini itu bikin tarikan makin edun. Serius, gigi dua dibetot langsung angkat. Pertama, memang sumbu rodanya dia pendek, dan torsi dari Scorpio itu terbilang lumayan gede ya dibanding, kalau saya ngomong dibanding Tiger. Saya lebih rekomen untuk mesin Scorpio. Tapi balik lagi ke teman-teman ya, seandainya di bore up dan sebagainya, saya nggak begitu paham tentang bore up mesin. Jadi kalau mau motor dengan bodi kecil ini, tarikan yahut, torsinya mantep, itu rekomen banget dengan mesin Scorpio. Pertama, kenapa saya saranin Scorpio? Karena dia kelebihannya mesinnya kelihatan lebih ganteng, kelihatan lebih penuh, lebih gede daripada Honda Tiger. Jadi rata-rata motor yang di custom klasik dan sebagainya, Jap Style, Bobber, Chopper dan sebagainya, itu kita menyarankan lebih banyak di Scorpio gitu. Dan motor ini dengan saya yang pendek ini, dia itu nih tingginya cuman di bawah pinggang saya masih. Jadi motor ini bener-bener apa ya, kecil nih, pendek. Kaki saya aja ini masih nekuk, nggak sampai yang jinjit atau gimana gitu. Kecuali kayak video yang sebelum ini kita test ride CB400 itu kaki saya jinjit ya, dengan konsep Neo Cafe Racer. Tapi dengan motor ini kaki saya itu enak banget posisinya. Tapi ada kekurangannya, ketika motor ini kita pakai di jalan terjal atau jalan yang parah, rusak, lubang-lubang parah, atau ada gundukan-gundukan gitu, kita tidak menyarankan. Karena apa? Posisi frame yang paling bawah dengan tanah itu cuma sejengkal. Sejengkal itu kurang lebih 15 sampai 20 sentian lah kurang lebih ya. Jadi terbilang dia itu pendek banget. Jadi motor ini sifatnya untuk dipakai apa ya, hiburan doang sih, jalan-jalan deket. Tapi tadi juga saya pakai di sawah dengan jalan yang nggak karu-karuan, dia juga oke aja, walaupun yang bawahnya ntar dia mentok di tanah dan sebagainya gitu. Kita cobanya juga lumayan ngawur tadi, jadi ntar sebelum kirim kita pastikan bagian bawahnya juga masih mulus, nggak ada pecah atau nggak ada
hal yang merugikan customer gitu. Langsung aja kita bahas apa aja yang kita rubah di motor ini. Oke, langsung aja. Jadi untuk bagian body set, mulai dari depan dulu ya. Untuk speedometer kita pakai punya KTM yang kecil itu, atau CRF atau apa, motocross yang cuman 2 jari lebarnya. Dia terbilang posisi di depan stang itu nggak ngeganggu, enak banget lihatnya, dan nggak lebih menonjol dari posisi lampu. Dan untuk lampu depannya kita pakai 5,5 inci daymaker, lanjut lagi ke bawah dengan bracketnya kita total bikin dan sebagainya. Untuk cover speedometer simple banget, kita pakai plat galvanis 1,2 sampai 1,4 mili tergantung kebutuhannya teman-teman. Untuk spakbor ini kita nggak bikin ya, ini banyak banget yang jual di toko-toko variasi. Ini dengan bahannya plastik, cuman kita cat aja. Kenapa kita nggak pakai besi sekalian? Nggak ah, kenapa juga? Karena spakbor model motocross itu banyak banget dijual di toko-toko spare part atau di toko-toko variasi. Dengan suspensi depan kita pakai copotan originalnya R15, Sabre dan sebagainya. Cuman bagian segitiga yang atas memang sengaja kita bikinin. Kita ngejarnya biar flat. Dan apa ya? Bracket dan sebagainya bisa sesuai kemauan kita aja. Dan kenapa bengkel-bengkel modifikasi atau bengkel-bengkel custom lebih banyak pakai upside down original copotan motor daripada produk-produk yang variasi dari merek-merek tertentu itu ya, kecuali Ohlin, Showa dan sebagainya itu udah mantep banget pasti. Tapi untuk pemakaian harian dan harga terbilang sangat amat terjangkau, itu rekomen banget untuk pakai sok copotan dari motor Sabre, XXR, MT25, CBR 250 dan sebagainya. Harganya terbilang masih murah banget. Kayak sok depan gini lengkap full set itu di bawah 5 juta. Kalau untuk punya CBR 250 itu di kisaran di angka 8 kalau nggak salah, saya lupa. Dan lanjut lagi ke bawah, kita untuk velg depan kita pakai ring 17, yang belakang kita pakai velg ring 14 inci dengan depan lebar 160 dan yang belakang 185. Untuk ban kita pakai Corsa Cross. Jadi tipenya modelnya ini kita seperti mirip-mirip dari Swallow Street Enduro atau dual purpose dan sebagainya. Dan yang belakang kita pakai ring 14 ukuran 110/80. Untuk yang depan kita pakai 90/80. Dan emang sengaja nggak dibikin gambot. Pertama, cari ban ukuran di atas ini ukurannya susah banget, dan ada merek-merek tertentu itu pun nggak ready stock, bahkan susah, terbilang susah banget. Jadi kita cukup pakai ukuran 100, maaf ya, yang depan 90/80 dan yang belakang 110/80. Itu udah cukup, udah proporsional menurut saya dari panjang dan tinggi dan gedenya motor ini. Untuk body set yang lain semuanya, tangki, cover kanan kiri, box aki, spakbor belakang, itu kita pakai galvanis sampai di plat joknya. Kita pakai galvanis dengan ketebalan 1,2 sampai 1,4 mm. Dan itu terbilang bahan udah cukup tebal untuk di body setnya. Untuk frame nih bakal kita bahas tuntas juga. Untuk frame, kelihatannya frame benar-benar mirip dengan originalnya Yamaha Scorpio, tapi enggak, ini frame total kita bikin dari nol. Total dari home steer sampai ke belakang semuanya kita bikin total ya. Karena apa? Semuanya dimensinya harus kita perkecil. Jadi mulai gantungan yang bawah, frame utama, center boom, home steer, sampai di frame belakangnya pun semuanya kita bikin. Karena memang nyesuaiin posisinya harus benar-benar padat dan rapet seperti ini. Kalau nggak gitu, ntar bakal banyak rongga dan posisi motor pun juga kurang proporsional. Jadi buat teman-teman, sebelum eksekusi bodinya pastikan posisi frame dan sebagainya udah benar-benar lurus, sudah benar-benar pas dengan konsepnya, baru kita bikinkan bodinya yang sesuai keinginan kalian gitu. Untuk joknya kelihatannya sih panjang dan sebagainya ya, tapi ini nggak muat bos kalau kita bikin boncengan, kita pakai boncengan nih, kecuali kita posisinya agak maju dikit, adalah sisa space dikit gitu ya. Jadi cuman saya nggak menyarankan motor ini dipakai goncengan kecuali dengan anak. Kalau boncengan dengan anak kita posisinya bisa agak mundur, anak taruh depan, oke gitu. Dan lain-lainnya kita kaki-kaki, tromol, depan belakang kita pakai original dari copotan Kawasaki KLX 150. Kenapa pakai itu? Karena udah teruji, kita pakai
trabas, kita pakai enduro dan sebagainya. Ini motor tromolnya kuat banget dan jarang ada kejadian sampai pecah. Terus untuk knalpot nih, yang tadi saya jelasin waktu kita test ride, knalpotnya bakal kita rubah dulu sebelum dikirim karena posisinya dia mentok di ban. Jadi bakal kita naikin dikit. Dan sebenarnya silence headernya ini kita udah pakai stainless, lehernya sampai ke belakang, dan silencer kita bikin sendiri. Suaranya ajib kan, walaupun knalpotnya panjangnya cuma sejengkal, 20 cm, 18 sampai 20 cm, tapi suaranya mantap. Untuk fog lamp belakang, covernya kita handmade, lampu sennya lengkap ada, depan belakang semua kita cek ya. Oke, nyala. Kanan juga nyala, semua udah normal. Lampu nyala semua, udah oke. Tuh, mantap soalnya. Apalagi kalau gas dibuka lepas gitu, lebih mantap lagi. Cuman karena biasa kita review di bengkel, kali ini saya ada di depan rumah, jadi nggak enak juga sama kakak sama tetangga di daerah rumah kalau sampai gas kita open. Oke, lanjut ke suspensi belakang dan lain-lainnya lagi. Untuk suspensi belakang kita pakai Red It GP series yang gold. Ini beda lagi dengan yang black series. Tadi mungkin teman-teman udah lihat ya test ride-nya, empuk banget. Kita pakai ugel-ugelan, kita pakai di jalan aspal dan sebagainya. Sok depan belakang gila, rekomen banget ini. Jadi ada kliknya nih, atas bawah. Jadi teman-teman mau style lebih empuk, lebih keras dan sebagainya, itu tergantung berat badan kalian. Jadi ini sok emang recommended banget. Kalau mau kurang keras tinggal aja dikerasin dari ini. Ada panjang kurang lebih 6 cm untuk ngerasin pernya. Terus untuk bagian bawah, untuk armnya udah pasti bikin ya pendek banget. Kita pakai pipa ukuran 1 inci seamless, otomatis dia tebel hampir 3 mili, dan bracket untuk as rodanya kita pakai ketebalan 6 sampai 8 mili, dan untuk footstep standar samping, tuas persneleng dan sebagainya udah pasti bikin karena memang menyesuaikan bentuknya juga. Dan lain-lainnya produk dari variasi toko aja sih. Kayak gear belakang udah kita setup ulang, kita harus pakai gear yang lebih kecil dari ukuran standarnya Scorpio. Kalau nggak gitu motor ini terlalu liar banget, bahkan bisa nantar dengan dimensi roda 14 inci. Kalau gearnya standarnya Scorpio dia kan gede, dia ntar kehabisan tenaga. Kita jalan dikit aja udah masuk 5, 6 gitu giginya. Jadi gear pun harus di setel ulang gitu. Kita sesuaikan dengan kebutuhan mesin dan tarikan dan sebagainya lah gitu. Banyak, panjang banget kalau itu kita jelasin. Oke, untuk lain-lainnya, detailing dan sebagainya, kita tipis-tipis aja, nggak yang full detailing, tapi motor ini memang udah pas banget komposisinya menurut kita, tim dari Enggal Modified. Tinggal finishing akhir, cuci, cek-cek lainnya, mungkin yang kurang selang hawa, atau ada yang lecet karena habis test ride tadi dan sebagainya, kita cek-cek dulu, baru kita pastikan untuk pengiriman. Oke, saya rasa review kali ini udah cukup ya untuk Scorpio Trail Classic ini, karena ini udah mulai gerimis, dan ntar lagi langsung dilanjut lagi sama kawan saya dari negeri seberang barusan yang sedikit nggak waras tadi. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe. Semoga video-video dari Enggal Modified bermanfaat buat teman-teman semua, dan bisa mendapat apa ya, hal positif ketika nonton video-video dari Enggal Modified atau dari YouTube yang memang mengajarkan suatu hal untuk kebaikan. Jangan cuma nonton drama dan prank pembodohan aja. Oke, OTW 100.000 subscriber, dan yuk digasin. Yang belum like, comment, share, dan subscribe langsung aja di bawah. Jangan cuma nonton itu tadi ya. Itu tadi. Selamat sore, Mat Manusia.